Shalom. Saat ini Three Angel Sharing Network akan membahas satu cerita di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan judul perikop di Istana Raja. Saudaraku yang kekasih, kita sudah tahu bersama cerita di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana kita akan menceritakan atau belajar tentang bagaimana sikap Daniel. Dia adalah seorang yang mudah, namun ia dengan ketetapan hatinya bersungguh-sungguh untuk tidak menajiskan dirinya. Saat ini, ketika kita belajar tentang Daniel 1, kita akan mendapati satu hal yang sungguh luar biasa di dalam pelajaran tersebut, di mana pada waktu Daniel dipanggil oleh Nebukadnezar untuk bekerja di dalam istana, dia memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan tidak memakan makanan raja dan juga meminum anggur yang diminum oleh sang raja. Itu terdapat di Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Ketetapan Daniel pada saat itu ternyata sangat-sangat didukung oleh Allah. Dibuktikan melalui dua hal. Yang pertama, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Itu terdapat di Daniel 1 ayatnya yang ke-9. Yang kedua, ia atau Allah memberikan kepada Daniel dan teman-temannya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan kepada Daniel secara khusus, Allah mengaruniakan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan serta mimpi yang orang lain tidak dapat miliki. Itu terdapat di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-17. Sehingga saudara didapati bahwa mereka berempat adalah orang-orang yang 10 kali lipat lebih pintar dan juga lebih baik daripada orang-orang berilmu yang ada di kerajaan pada saat itu. Itu terdapat di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-20. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mempelajari akan kisah hidup Daniel, maka kita dapat melihat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melangkah atau berjalan sendiri. Seperti halnya Daniel. Ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Allah ada bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang kekasih, jika pada waktu itu Daniel adalah seorang yang muda, mau berketetapan untuk memelihara kekudusan dalam hidupnya, bagaimanakah dengan kita? Apakah saat ini kita juga masih memiliki kerinduan yang sama seperti Daniel dan teman-temannya? Atau sebaliknya, kita bisa menjawab itu di dalam hati kita. Menjaga kekudusan dalam hidup memang bukan perkara yang mudah. Terlebih jika kita hidup dan bekerja di lingkungan yang telah lama kotor atau tidak baik. Namun saudaraku yang kekasih, Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian. Allah berkenan memberikan pemeliharaan dan dukungan penuh bagi umatnya yang ingin menjaga kekudusan hidupnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu. Jagalah kekudusan hidupmu. Katakanlah tidak terhadap hal-hal yang dapat menajiskan hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga engkau, memelihara engkau, bahkan akan terus memberkati engkau asalkan saudara dan saya hanya tetap bergantung kepada Tuhan. Mengikuti teladan Daniel dan teman-temannya adalah satu hal yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.